Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Relon Star Sitompul. Bagi saudara yang belum mengenal, kita boleh berkenalan lebih lanjut. Saya adalah Relon Star Sitompul, suami saya adalah seorang pendeta. Kami melayani bersama-sama di GPKDI Bojong Indah. Kalau saya pribadi dari tahun 2004 sampai saat ini. Saya melayani sebagai worship leader, kemudian kami berdua juga adalah wakil gembala di GPKDI Bojong Indah. Nah saudara, pada tahun 2008 Tuhan mempercayakan saya untuk menulis sebuah buku berjudul Run or Die. Run or Die tersebut berkisah tentang bagaimana pengalaman hidup saya pada waktu masih muda itu. Saudara, saya terjerat narkoba justru pada saat papa saya menjadi seorang pendeta. Namun setelah itu ya puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya dari keterikatan terhadap kecanduan narkoba tersebut. Sampai akhirnya saya bisa lepas total dan sekarang saya bisa melayani Tuhan. Nah saudara, buku tersebut berkaitan dengan sharing firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini, yaitu yang berjudul melakukan pekerjaan baik. Do a good thing. Saat ini saya ingin sharing firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 2 ayat 10 yang berkata demikian, karena kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara, ayat ini sangat bagus sekali maknanya, yaitu di ayat ini kita sudah dijelaskan bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan Allah jauh sebelumnya. Jadi Tuhan sudah memiliki master plan untuk setiap kita, kehidupan kita nih saudara, sudah dituliskan. Tuhan sudah mempunyai rencana untuk setiap orang. Nah, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita lakukan? Di dalam Efesus 2 ayat 10 ini dikatakan bahwa Ia mau kita melakukan pekerjaan baik yang sudah ditentukan Allah sebelumnya, dan Ia mau agar kita hidup di dalamnya. Saudara, bicara tentang pekerjaan baik itu apa sih? Nah, coba mungkin saudara ada yang bertanya, Ibu Relon, apa sih pekerjaan baik itu? Sepertinya saya sudah melakukan semua hal yang baik dalam hidup saya, tapi kok hidup saya gini-gini aja? Kok hidup saya itu seperti tidak punya tujuan hidup? Nah, saudara, kita selalu harus based on Bible. Kita harus selalu berdasarkan Alkitab. Nah, kalau di dalam Roma 12 ayat 2, saudara tentu sudah sangat hafal dengan ayat ini, yaitu karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, supaya kita melakukan kehendak Allah dan supaya kita mengetahui apa yang baik, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah pekerjaan baik yang harus kita lakukan saudara. Jadi pekerjaan baik apa sih yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita? Seperti yang Efesus 2 ayat 10 tersebut katakan, yaitu kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, melakukan kehendak Tuhan itu mungkin bagi sebagian orang itu selalu mendefinisikan kita melakukan big things, hal-hal besar, pelayanan yang besar, yang luar biasa. Saudara, saat ini saya mengartikan bahwa pekerjaan baik itu ya saudara yang kita lakukan itu asal kita setiap hari itu kita tidak melakukan dosa, kemudian kita takut akan Tuhan, kemudian kita selalu membantu orang lain yang mungkin terlihat kecil atau even bahkan orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Namun saudara, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, Efesus 2 ayat 10 ini mengatakan bahwa untuk melakukan pekerjaan baik, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, saudara. Pekerjaan baik itu apa ya, saudara? Yaitu rambu-rambunya. Kita tidak melakukan dosa, kita tidak korupsi, kita tidak melakukan penggelapan uang atau money laundry, saudara. Hal-hal seperti itu. Mungkin yang kita lakukan saat ini, iya Bu Relon, saya sudah melakukan hal-hal tersebut, tapi kok sepertinya yang saya lakukan itu kok kayaknya hal-hal kecil ya, tidak berdampak gitu. Saudara, jangan memberikan barometer itu berdasarkan pemikiran kita sendiri, tetapi biarlah semuanya itu kita serahkan sama Tuhan.
biarkanlah penilaian itu berasal daripada Tuhan. Pelayanan tidak harus besar, tetapi kalau saudara melakukan hal-hal kecil namun konsisten dan setia, ada upah loh bagi setiap kesetiaan yang kita lakukan. Betul? Nah, saudara, saat ini saya mengencourage, saya mengajak saudara semua untuk mari kita melakukan perbuatan yang baik, melakukan pekerjaan yang baik seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lakukanlah, mungkin hal-hal kecil kelihatan seperti misalnya saudara ini yang menonton video ini adalah seorang ibu rumah tangga. Tapi kalau saudara setia melakukan itu, habis saudara melakukan pekerjaan atau tugas rumah tangga, kemudian saudara pergi sejenak, berhenti sejenak, kemudian berdoa pada Tuhan, Anda mendoakan suami Anda mendoakan anak-anak Anda, dan kemudian membawa mereka semua ke hadapan Tuhan, maka saya percaya Tuhan disenangkan lewat hal-hal tersebut. Jadi mungkin tidak semua orang dipercayakan untuk memimpin sebuah gereja besar, mungkin tidak semua orang dipercayakan untuk mungkin menjadi worship leader atau melakukan hal-hal besar dalam pelayanan, berkhotbah seperti itu saudara. Tetapi saudara tahu firman Tuhan itu hanya menginginkan kita, tidak menuntut banyak. Tuhan hanya mau kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu kalau menurut Roma 12 ayat 2 itu ya, kita melakukan kehendak Allah, kita tahu membedakan apa yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Kita tahu apa yang kita lakukan itu kudus di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, seperti itu ya saudara. Tuhan tidak menuntut yang macam-macam pada kita, tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi dengan hati yang lurus, kita lakukan dengan motivasi yang murni, maka saya yakin saudara akan disenangkan. Tuhan berkenan, Tuhan ada God's favor yang turun dalam kehidupan saudara. Mari lakukan pekerjaan baik, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan sudah mempersiapkan masing-masing kita tujuan hidup yang destiny kita masing-masing, yang pastinya berbeda mungkin. Hidup saya mungkin berbeda dari orang lain, teman-teman saya. Ya karena Tuhan udah punya master plan-nya masing-masing untuk setiap orang. Nah, kalau saudara ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana sih kita bisa tahu tujuan hidup, bagaimana kita bisa tahu apa sih master plan Allah dalam kehidupan kita, mungkin saya akan bahas dalam sharing-sharing saya yang akan datang. Dan semoga tayangan video renungan firman Tuhan ini mengajak saudara, mengencourage saudara lebih lagi untuk kita mari datang kepada Tuhan dan melakukan good things. Tuhan hanya mau kita melakukan pekerjaan baik. Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan pekerjaan yang besar gitu, pelayanan yang besar, atau harus menjadi pemimpin ini, pemimpin itu. Tidak ya saudara, tapi firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah oleh Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan itu hanya mau kita melakukan pekerjaan baik. Itu saja udah menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak neko-neko, nggak belok ke kiri, belok ke kanan. Pokoknya hidupnya lurus. Kita taat pada Tuhan. Ya kita juga menyenangkan sesama kita. Kita berbuat baik juga. Menolong suami kita, menjadi penolong yang sepadan, atau istri kepada istri berbuat baik, mengasihi, respect terhadap istri Anda. Itu adalah suatu pekerjaan baik yang Tuhan mau dan Tuhan pasti disenangkan. Oke saudara, sekian saja sharing firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya memberikan Anda suatu perspektif baru dalam menjalani hidup yang tidak hanya begini-begini saja, tetapi saudara melakukan lebih bersemangat. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan mau itu hanya sederhana kok, a simple things, yaitu melakukan pekerjaan baik. Nah, kalau saudara sudah merasa sudah melakukan pekerjaan baik, nanti the next video berikutnya saya akan bahas bagaimana Tuhan akan mempercayakan dari 1 talenta ke 2 talenta. Dari 2 talenta akan berkembang jadi 4 talenta dan begitu seterusnya di tayangan video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.